Engkau tempat perlindungan, di mana semua harapan kami disimpan, dan hari ini kami mau mengalami hadirat-Mu. Jadi tolong membuka hati kami supaya kami bisa merasa hadirat-Mu. Tolong membuka mata kami, jadi kami bisa melihat-Mu. Dan tolong membuka telinga kami, jadi kami bisa mendengar suara-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Setiap minggu kita disadari oleh Tuhan berikan setiap hal, setiap barang kami punya. Jadi kami kasih bagian dari semua itu, kami kasih bagian kembali kepada Tuhan. Sebagai tanda kami percaya kepada Tuhan, dan supaya kami bisa memuji Dia dengan apa Dia sudah diberikan kepada kami. Jadi, mari kita membaca ayat ini bersama-sama dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Okay, Malachi 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my tent. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open up the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it, put to the test. Here is our offering basket. Di sini bisa simpan persembahan atau persepuluhan, lalu oper tas itu kepada orang lain, atau kalau mau berikan persepuluhan online, ada queries di sini, silakan scan dengan HP dan kasihnya melalui elektronik ya. Oke. Saat itu di oper, kita bisa melihat visi gereja kita mentransformasi orang untuk memberkati, menanam gereja untuk mentransformasi bangsa-bangsa. Dan misi kita adalah mengalami hadirat Tuhan, membuka hati kita, dan membagikan apa yang kita alami kepada orang lain. Oke, kalau ada orang yang baru, saya pikir kita punya queries ya. Oke, kalau ada orang baru, silakan scan queries ini. Dan juga kalau ada orang baru, silakan memperkenalkan diri kepada orang lain supaya kita semua bisa kenal saudara-saudara yang baru. Untuk melakukan itu, mari kita berdiri dan berikan toast kepada orang lain, dan silakan memperkenalkan diri kalau belum kenal.
Oke, silakan duduk. Ini ada queries lain, jadi saya mau cover ini. Ini untuk WA Opi Bosanor. Jadi siapa sudah masuk dalam kelompok WA Opi Bosanor? Silakan angkat tangan. Silakan sudah dalam grup itu. Baik, oke. Setiap pengumuman, setiap hal baru dijelaskan dalam grup WA. Jadi kalau belum masuk grup WA, ini queries dan bisa dibagikan kepada setiap orang di sini dan kalau mau gabung boleh scan ini. Ada beberapa pengumuman hari ini. Oh, saya lupa. Nama saya Nathan. Saya satu penatua di sini. Saya sudah hadir gereja ini hampir 4 tahun dan setiap tahun semakin luar biasa. Harus kelab, tapi terima kasih. Oke, beberapa pengumuman. Yang pertama, live group akan mulai tanggal 20 Agustus. Akhirnya ya. Ini setiap Kamis itu mulai jam 6 atau jam 18, tapi sebenarnya boleh datang jam 17.30, jam setengah 6. Boleh datang lebih awal untuk mengobrol dan makan malam bersama-sama, tapi jam 6 kita mulai live group sampai jam 8.30. Kalau mau ikut live group, semua informasi tentang log dan lain-lain akan dijelasin di grup WA. Nanti, kita selalu mau mengajak orang melayani dan dipakai oleh Tuhan. Salah satu cara bisa melayani di sini adalah volunteer sound tech. Jadi silakan melambaikan tangan, Johan dan Marissa. Mereka sekarang melayani di belakang. Dan kalau ada orang di sini mau melayani secara begitu, ada kesempatan. Juga ada kesempatan lain sebenarnya kalau setiap minggu ada penyambut tamu yang berdiri di sekitar pintu itu. Selalu ada kesempatan bisa melayani seperti itu. Kalau bisa main instrumen, ada kesempatan bisa melayani secara begitu juga. Sebenarnya saya tidak bisa, saya lupa apa ini? Tepuk tangan. Saya tidak bisa tepuk tangan dan bernyanyi sama waktu. Jadi kalian tidak mau saya melayani secara worship. Jadi kita perlu orang lain melayani secara begitu ya. Kalau mau melayani atau kalau mau bertumbuh secara dewasa rohani, spiritual, kalau mau belajar lebih banyak tentang Tuhan, ada kesempatan sekolah transformasi. Jadi sekolah transformasi akan mulai pada bulan Oktober dan sekarang sampai tanggal 12 September bisa mendaftar. Jadi silakan scan queries ini kalau mau bergabung sekolah transformasi tahun ini. Sebenarnya itu kesempatan luar biasa. Ada banyak orang sudah lunas, sudah menyelesaikan sekolah transformasi dan mereka bertumbuh besar banget ya. Mereka luar biasa sekarang. Oke, ada lagi. Mungkin tidak ada slide, tapi setiap hari Sabtu ada mezbah doa. Mezbah doa ini itu jam berapa? Jam 11. Jam 11 di sini. Dan kalau orang datang ke sini, mereka akan lihat
kelompok mesbah doa atau tidak? Di belakang. Ya, setiap beberapa orang sudah tahu. Kalau belum tahu, silakan datang jam 11 dan masuk melalui pintu itu. Baik. Ada, ya, bisa kembali. Bisa masuk melalui pintu ini dan ada kelompok orang di belakang. Mereka berdoa bersama-sama untuk gereja ini, untuk bersama-sama saling berdoa dan juga berdoa untuk negara. Setiap hal. Silakan datang dan berdoa bersama mereka. Oke. Sekarang saya mau setiap orang di sini bilang 10. Bilang 10 pagi. Bilang jam 10 pagi. Baik. Minggu depan ibadah All People Sanur akan mulai jam 10 pagi. Ada banyak orang semangat ya. Bagus sekali. Mungkin itu pilihan bagus sekali. Baik, oke. Saya mau mengundang Bang Ed maju ke depan. Ini salah satu orang luar biasa. Silakan menepuk tangan untuk Bang Ed. Ya, tadi kabar baiknya jam 10 pagi minggu depan kita akan mulai Gereja All People. Semua senang. Dan juga ada kabar baik satu lagi. Kami Gereja All People percaya Tuhan ciptakan manusia itu sempurna, tidak ada cacat celah, tidak berdosa. Tapi karena ketidaktaatan manusia, manusia jatuh dalam dosa. Hubungannya dipisahkan dengan Tuhan, terpisah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa lagi melihat cara Tuhan bekerja dengan baik. Tetapi Tuhan sangat sayang. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, mati kayu salib untuk tebus dosa kita, menggantikan kita semua yang berdosa. Dan bukan hanya itu saja, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Jadi ada harapan untuk kita semua mengikut Yesus, bukan hanya untuk agama Kristen, tapi semua agama, semua suku, ada harapan di dalam Dia, dan juga ada panggilan kita untuk bertobat, meninggalkan semua kehidupan lama ketika mengikut Yesus. Maka dari itu, hari ini kita juga akan dikuatkan melalui Pak Samuel, Pak Yoman Samuel, silakan maju ke depan. Beliau akan menyampaikan khotbah hari ini, dan semoga semua kita diberkati, ditegur, dan dikoreksi. Silakan, Pak. Shalom. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Nyoman Henry Samuel. Saya anak ketiga, istri saya 1, kemudian anak saya 3. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian firman yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah itu kemudian kita akan melihat di dalam bagian yang lain, yaitu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita terlebih dahulu membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengundang bagi kita secara bergantian membaca yang ini, kemudian kita akan berdoa mohon belas kasihan di dalam firman-Nya. Saya bacakan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan silakan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, apakah kamu beristirahat yang menangis? Yesus ini yang mana seseorang yang mempersiapkan kamu akan datang kembali acara bersama-sama kamu yang Kemudian mari kita membuka di dalam Injil Matius. Saya akan bacakan kepada kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar akan kebenaran firman. Kami tahu ya Tuhan, jikalau bukan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami, dan bahkan menyelamatkan kami, sungguh kami menjadi manusia yang sia-sia. Tetapi jikalau Tuhan boleh memanggil kami, mencari kami manusia yang berdosa, menyelamatkan kami bersyukur karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kami. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan, mempersiapkan hati kami. Kiranya hati ini boleh Tuhan geburkan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan memberi firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melihat dan terus fokus kepada pimpinan Tuhan yang telah menembus, yang telah mengoreksi dan membaharui hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, yang sederhana ini, biarlah kiranya Tuhan boleh beranugerah di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang sangat penting. Kalau kita fokus melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11, kita melihat di sini adalah satu bagian tentang bagaimana Kristus setelah dia mati, bangkit, dan kemudian di dalam bagian ini kita melihat dia naik ke surga, meninggalkan, dan dia naik ke surga. Dan di dalam bagian ini sesuatu hal yang spektakuler kalau kita melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi para murid yang sebelumnya melihat kondisi daripada Tuhan Yesus yang dimana dia ditangkap di Taman Getsemani. Kemudian kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus harus dipermalukan dan pada akhirnya dia harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak melihat dari semuanya itu, kemudian kita melihat ada satu bagian yang dimana kita melihat selama 40 hari lamanya Tuhan menyatakan dirinya ketika dia sudah bangkit, dan kemudian dicatat di dalam Alkitab dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini Saudara, pandangan yang spektakuler kita melihat ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian Alkitab mencatat ada awan yang menutupi daripada pandangan para murid pada waktu itu. Ketika mereka begitu kagum melihat Tuhan Yesus naik ke surga, Saudara, ada satu teguran yang disampaikan oleh para malaikat dan mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah kalimat itu datang, ketika mereka sedang mencicipi yang namanya surga terbuka, mereka mencicipi yang namanya Kristus, kehadiran Kristus. Ketika Kristus naik ke surga, mereka menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Lalu teguran itu muncul kepada orang-orang Galilea, yaitu para murid pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa kita tidak bisa kagum terus-menerus. Kita ada di dalam gereja menikmati anugerah Tuhan. Tetapi satu hal yang kita boleh belajar bersama-sama Saudara,
bahwa ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pada waktu itu kita melihat bahwa Tuhan mengutus, bahwa Tuhan menghendaki orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu tidak hanya menikmati yang namanya anugerah Tuhan, tidak hanya menikmati keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mereka pergi untuk memberitakan Injil ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini saudara bahwa gereja itu muncul bukan oleh karena orang-orang yang hebat. Gereja itu muncul bukan oleh karena orang-orang yang memiliki pendidikan yang hebat. Tetapi kalau kita melihat di sini saudara, ketika Tuhan mengutus para murid, mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang bersembunyi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang pernah dikatakan mereka adalah orang-orang yang pernah takut sekali ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka kemudian mengatakan, baiklah kita menjadi nelayan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptislah dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sini kita melihat saudara bahwa hal yang penting yang kita bisa belajar, bahwa di mana Tuhan memberikan panggilan kita, di mana Tuhan memberikan satu kalimat pergilah, itu adalah sebuah tanggung jawab yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan ketika Tuhan menghendaki mereka untuk pergi memberitakan Injil, lalu apa yang terjadi? Mereka begitu nyaman di Yerusalem. Karena apa saudara? Herodes mendirikan satu gedung, yaitu satu bait suci yang begitu indah. Mereka begitu nyaman di bait suci saudara. Mereka begitu nyaman dengan kekristenan mereka. Lalu Alkitab mencatat Tuhan mengizinkan penganiayaan kepada mereka, sehingga mereka harus pergi untuk memberitakan Injil dan menjalankan mandat agung yang Tuhan percayakan bagi para murid di dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama saudara, bahwa Tuhan mengirim kita bukan orang-orang yang hebat. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang memiliki sisi-sisi yang lemah. Sebagaimana di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, yang ketujuh dikatakan, ketika Paulus berbicara, tetapi harta kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, di sini Paulus sedang berbicara tentang Injil, bahwa Injil itu diberikan kepada orang percaya, bahwa Injil itu adalah sebuah harta yang sangat mewah, yang sangat megah, yang kemudian dikatakan ditaruh di dalam bejana tanah liat. Saudara, bejana tanah liat harusnya harta yang besar, harta yang indah itu ditempatkan di kendi yang indah, di kendi yang emas, kendi yang mewah. Tetapi Paulus mengatakan di situ harta diberikan kepada di dalam bejana tanah liat, yaitu artinya apa saudara? Bahwa Injil yang Tuhan berikan, yang sangat berharga itu, diberikan kepada saudara dan saya seperti bejana tanah liat yang rapuh, yang lemah, yang memiliki sisi-sisi yang lemah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur saudara di dalam bagian ini saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, sungguh-sungguh menggetarkan akan hati kita, harusnya menggetarkan jiwa kita, bahwa bukan karena kita hebat, bahwa bukan karena kita kuat, bukan oleh karena saudara dan saya memiliki relasi yang banyak, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara memiliki satu pemikiran yang hebat sehingga Tuhan memakai saudara dan saya, tidak. Tetapi saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Dan bahkan Alkitab menyatakan bahwa saudara dan saya memiliki sisi-sisi yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki orang tua saudara. Orang tua saya adalah berlatar belakang agama satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah orang yang sangat-sangat membenci dengan kekristenan pada waktu itu. Saudara, dia adalah orang yang sangat-sangat memegang teguh yang namanya ajaran-ajaran pada waktu itu, saudara.
Dia adalah seorang tokoh agama yang sangat penting, terpengaruh di Bali Barat, saudara. Satu ketika, saudara, dia ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta membeli tanah untuk membangun gereja, tetapi dengan sikap tegas yang mengatakan tidak boleh ada gereja di tempat ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Satu peristiwa yang terjadi membuat dia berbalik dari yang namanya apa yang dia alami, dan akhirnya dia mengalami perjumpaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan di dalam Kristus, saudara, dia mengalami suatu tantangan yang tidak mudah. Dia harus dibuang, dia harus dikucilkan, dia tidak diberikan hak apapun oleh keluarganya, saudara. Tetapi satu hal yang dia melihat bahwa saya sudah menerima Injil itu, harta yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya, itulah yang lebih penting di dalam hidup saya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, orang tua saya ini, dia begitu rindu untuk belajar firman, begitu rindu untuk mendengar, begitu rindu untuk melayani Tuhan. Dia setiap hari dalam 1 minggu itu, dia terus belajar firman, dia membaca firman. Dia hanya istirahat, makan saja. Kemudian dia terus membaca firman. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia melihat di situ, saya sebagai pengikut Kristus, saya tidak tahu banyak, tetapi saya mau menjadi pengikut Kristus yang mau melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang keluarga mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari yang namanya kelemahan, keterbatasan yang dia miliki, tetapi dia memiliki hati taat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwa gereja berdiri bukan oleh karena orang-orang yang hebat, walaupun Tuhan bisa memakai orang hebat, tetapi di dalam konteks di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai orang yang lemah, Tuhan memakai orang yang rapuh. Paulus mengatakan bahwa mereka diutus. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah betul orang yang lemah, tetapi dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kuasa dari surga dan di bumi diberikan, dan dialah yang mengutus saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kemudian di dalam bagian ini, saudara, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saudara. Seringkali kita disebutkan sebagai amanat agung, saudara. Saudara, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menyebut amanat agung? Bapak Ibu pernah memikirkan hal ini? Siapa yang menyebut sebagai amanat agung? Di dalam Alkitab sendiri Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa inilah amanat agungku, saudara. Tidak sama sekali, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab. Nah, saudara, kalau kita melihat, saudara, amanat agung, istilah daripada amanat agung ini disebutkan atau yang memberi istilah ini adalah oleh para penafsir Alkitab. Para penafsir Alkitab menyebutkan ini sebagai amanat agung. Kenapa demikian, saudara? Yang menjadi pertanyaan, kalau ini amanat agung, hanya ini disebutkan amanat agung, lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus dengan yang lainnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat, saudara, ada beberapa alasan penafsir Alkitab menyebutkan amanat agung sebagai amanat agung, saudara. Yang bisa kita lihat di dalam bagian ini, saudara, di dalam teks ini kita belajar bahwa kenapa dikatakan sebagai amanat agung. Yang pertama kita melihat, saudara, karena pribadi Kristus yang memberikan otoritas, yang dimana dia mengutus, memberikan satu amanat ini kepada orang percaya. Saudara, di dalam ayat sebelumnya memberikan amanat, dikatakan di situ bahwa siapa yang memberi amanat agung itu, dia mengatakan bahwa aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Lalu dia mengatakan, aku mengutus kamu untuk memberitakan Injil. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, kenapa disebutkan sebagai amanat agung? Karena pribadi Kristus yang memberikan otoritas itu. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini, kenapa, saudara, dikatakan sebagai amanat agung? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, karena jangkauannya itu begitu luas. Dikatakan di situ semua bangsa dan segala sesuatu. Artinya apa, saudara? Cakupannya adalah segala bangsa dan segala suku bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang bisa memberikan satu amanat ini kecuali daripada Yesus Kristus, kecuali daripada Allah sendiri.
bahwa Dia mau mencari, Dia mau setiap kita tidak hanya secara kuantitas tetapi kualitas di dalam pelayanan. Dan di sini kita melihat bahwa amanat agung karena cakupannya begitu luas, menunjukkan tidak mungkin ada orang, manusia manapun yang bisa memberikan cakupan yang begitu luas kecuali Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang ketiga kita melihat kenapa dikatakan sebagai amanat agung, Saudara. Yang ketiga kita melihat karena janji penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Di situ dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Istilah aslinya pasastes hemares. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya amanat ini bukan saja kepada para murid, Saudara, tetapi Saudara, amanat ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, Saudara, bahwa hal yang penting kenapa dikatakan amanat agung. Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Karena yang mengutus pribadi, yang mengutus adalah Yesus Kristus sendiri. Kemudian memiliki jangkauan yang begitu luas. Yang ketiga, Saudara, bahwa janji penyertaannya tidak hanya sampai hari ini, sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Dia menyertai saudara dan saya di dalam menjalankan amanat agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, Saudara, tidak ada satupun dicatat di dalam Alkitab yang seperti bagian ini, bahwa janji Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang memberitakan Injil. Janji Tuhan diberikan kepada orang yang siap mau dipakai oleh Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita melihat di dalam bagian ini, Saudara, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam amanat Injil ini, Saudara. Ada 1 perintah dan 3 cara di dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam Matius kembali, Saudara. Dikatakan di situ, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam amanat Injil ini, Saudara, amanat Injil ini bukan sesuatu yang panjang, tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat bahwa yang namanya amanat Injil adalah sesuatu yang sangat singkat. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab di dalam bahasa Indonesia, Saudara, di situ kita melihat ada 3 kalimat perintah yang diberikan di situ. Dikatakan di situ, jadikanlah muridku, kemudian pergilah, baptiskanlah, dan ajarkanlah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam translate di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia, di situ kita akan menemukan ada 4 kata perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam yang namanya mandat agung itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani, Saudara, kita akan menemukan hanya 1 kalimat perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kalau kita perhatikan di situ kalimat perintah itu hanya 1, yaitu jadikanlah muridku. Setelah mengatakan jadikanlah muridku, lalu kemudian ada 3 cara untuk yang namanya menjadikan murid. Yaitu apa, Saudara? Yaitu pergilah, baptis, dan ajarlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang Tuhan mau kehendaki di dalam hidup kita, yaitu saudara dan saya menjadikan murid. Yaitu dengan cara apa? Pergi, baptis, dan ajarlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata di sini memakai kata pergi secara harfiah itu diterjemahkan sambil kamu pergi, artinya membuat murid adalah hal yang terjadi yang harus saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menjadikan murid bukan hanya dia pergi ke satu tempat saja memberitakan Injil, tidak. Tetapi orang yang menjadikan murid adalah orang yang di mana Tuhan tempatkan kita
sebagai anak Tuhan, baik di dalam yang namanya pekerjaan saudara, di dalam yang namanya aktivitas saudara, di dalam usaha saudara, di dalam yang namanya studi saudara, di dalam segala kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan saudara. Disitulah proses untuk pergi menjadikan murid. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat saudara bahwa Injil ini tidak hanya diperuntukkan kepada satu suku saudara, tetapi kita melihat kepada semua bangsa, merujuk kepada kelompok suku etnis, bukan negara secara politik saudara. Jadi saudara, Injil ini diperuntukkan bagi setiap suku bangsa dan memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam perjumpaan sebuah misi saudara. Di Bali sendiri ada 2 suku yang terabaikan dimasukkan. Yang pertama adalah suku Trunyan, yaitu Baliago. Yang kedua ada satu suku di Bali Barat, yaitu suku Loloan. Jikalau Bapak Ibu dihadirkan di gereja ini, jikalau saudara dihadirkan di Bali ini saudara, bukan saudara dan saya hanya mencari nafkah, bukan hanya saudara mencari yang namanya kehidupan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan bagi saudara. Ada begitu banyak, ada beberapa suku. Dan saudara, itulah tanggung jawab saudara dan saya, menjadikan murid kepada suku-suku bangsa di dunia ini saudara. Yang kedua saudara, kita melihat kemudian dikatakan di situ baptis, memakai kata baptison tes, yaitu baptisan adalah tanda, artinya masuk ke dalam kepemilikan. Saudara dan saya, kita dibaptis secara sah, itu artinya dipindahkan dari kepemilikan dunia ke dalam persekutuan Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan di sini saudara, kata nama dalam bentuk tunggal mempertegas bahwa Allah Tritunggal, satu nama, 3 pribadi. Artinya baptisan adalah sebuah sakramen. Artinya sakramen adalah suatu tindakan lahiriah yang mewakili tindakan rohani. Kalau orang yang dibaptis itu mengaku percaya kepada Yesus secara pribadi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, maka masuk ke dalam persekutuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses untuk menjadikan murid tidak hanya berhenti untuk pergi, tidak hanya berhenti untuk membaptis. Kemudian di yang berikutnya saudara, bahwa proses untuk menjadikan murid Kristus, yaitu ajar, didas kontes. Yesus di sini mengatakan, ajarlah mereka memahami. Tidak, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, penginjilan itu penting saudara. Tetapi ajar mereka bukan untuk menambah pengetahuan. Seberapa banyak di dalam hidup kita sudah diperlengkapi di dalam gereja, kita sudah dibentuk di dalam gereja. Khotbah di tempat ini terus menyuarakan kebenaran firman. Saudara terus diperlengkapi, terus Tuhan bentuk saudara di dalam gereja. Tapi tidak cukup sampai di situ saudara. Alkitab mengatakan bahwa jikalau kita dikatakan ajarlah mereka melakukan, artinya apa saudara? Saudara dan saya dibentuk untuk diajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara harus keluar dewasa untuk menjangkau, untuk memuridkan orang lain dan menjadi alat bagi tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini saudara bahwa amanat agung itu saudara, amanat agung itu yaitu menjadikan murid. Tetapi proses untuk menjadikan murid, langkah untuk menjadikan murid, yaitu saudara harus pergi, kemudian harus membaptis, dan kemudian saudara harus ajar mereka. Setelah mereka ajar bertumbuh di dalam Tuhan, maka kemudian saudara dan saya juga didorong untuk keluar menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kehidupan gereja kita saudara, kehidupan gereja yang hanya mengajar saja, bukan mengutus? Jikalau di dalam kehidupan gereja kita hanya begitu senang di dalam gereja,
di dalam satu persekutuan yang nyaman, di dalam komunitas yang nyaman. Kemudian saudara asik di situ tanpa memperdulikan di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan Injil, ada begitu banyak orang yang menuju kepada kebinasaan, ada banyak di sana saudara menuju kepada yang masih hidup di dalam dosa. Lalu kemudian saudara senang di sini, kemudian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menikmati persekutuan. Maka saudara, kita sedang sakit, saudara. Gereja itu sedang sakit. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa apa, saudara? Jikalau gereja tidak menginjili, gereja itu akan mati, saudara. Jikalau gereja itu tidak menginjili, mereka akan menjadi hanya sebuah sekumpulan orang yang hanya menikmati persekutuan itu, sekumpulan orang yang hanya menikmati yang namanya anugerah Tuhan. Tetapi dia tidak dibawa keluar untuk menjadi saksi Kristus. Itu bukan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu gereja? Gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja ini tempat ini bukan gereja. Ini adalah sebuah gedung untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Tetapi saudara dan saya lah gereja itu harus menjadi saksi dimanapun saudara ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini saudara, di dalam proses untuk memuridkan itu ada 3 cara, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Menjadikan murid itu, yaitu apa? Yaitu pergi, baptis, dan ajarlah. Setelah mereka diajarkan mengenai ketetapan pengertian kepada Tuhan, pengertian di dalam Kristus, kemudian dia harus keluar. Untuk apa? Untuk pergi, kemudian untuk membaptis, kemudian untuk mengajarkan, kemudian kembali, kemudian dia menjadi saksi pergi. Saudara, itulah yang namanya amanat agung itu, saudara. Amanat agung itu, saudara, bukan hanya saudara pergi, bukan hanya saudara membaptis. Amanat agung itu, saudara, adalah amanat agung yang menjadikan murid, yaitu prosesnya pergi, baptis, ajar, dan kemudian menjadikan murid, pergi, baptis, ajar, dan terus itu menerus. Itulah amanat agung, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini saudara, hal yang perlu kita pelajari bersama-sama bahwa apa? Bahwa gereja saat ini saudara, gereja begitu banyak terdiam saudara. Gereja saat ini hanya apa? Kehidupan gereja dan kehidupan gereja saat ini lebih pada memikirkan hal-hal yang membangun sebuah customer, ya. Kita perlu hati-hati saudara, jikalau gereja seperti menyenangkan customer. Siapa customer itu? Yaitu jemaat. Menjadikan jemaat customer. Mereka hanya datang, duduk, dengar firman dan pulang tanpa menjalankan amanat agung. Ada seorang yang bernama Das William almarhum, dia mengatakan saat ini, ada begitu banyak gereja-gereja, tetapi hanya sedikit saja menghasilkan dari murid Kristus. Terus apa yang dilakukan oleh gereja saat ini, saudara? Gereja lebih pada memberikan produk jasa religius dari budaya yang dikendalikan oleh pelanggan. Kalau gereja customer-nya adalah jemaat. Saat ini saudara, bagaimana gereja berusaha menyenangkan sehingga orang tetap datang beribadah di tempat, di kursi yang sama, di tempat yang namanya tempat parkir yang sama, dan dia tidak akan pergi ke gereja lain. Seringkali saudara, gereja, hamba Tuhan, pengurus membentuk jemaat seperti itu, hanya membangun, menyenangkan customer saja. Bapak Ibu Saudara dan saya bukan customer, saudara. Bapak Ibu dan saya harus, ketika saudara dan saya mendengar firman, pulang, lalu apa? Menjalankan amanat agung di dalam kehidupan saudara. Itulah saudara, gereja yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggambarkan saudara, ketika kita melihat amanat agung, kita harus mengikuti sasaran, ya. Saya memberikan ilustrasi saudara kepada kita. Saudara tahu sepeda? Tahu sepeda ya? Sepeda itu biasanya bannya itu ada berapa? Ada 2 ya. Ban depan dan ban belakang. Tetapi ada juga sepeda yang bannya itu 3 di belakang. Biasanya itu untuk anak-anak. Nah,
pada umumnya saudara, sepeda motor itu biasanya atau sepeda itu bannya dua. Bannya ada depan, ada belakang. Nah, saudara, ini sebuah ilustrasi yang menarik saudara. Saya memberikan ilustrasi sepeda ini. Sepeda itu ada roda depan dan roda belakang. Apa beda fungsi roda belakang dan roda depan? Apa bedanya? Roda belakang itu untuk apa? Untuk mendorong roda depan. Roda depan fungsinya untuk apa? Mengimbangi atau mengarahkan. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini saudara bahwa ada begitu banyak sekali kita melihat ada begitu banyak sekali bicara tentang pemuritan, ya. Roda depan itu bisa dikatakan roda belakang itu adalah dijadikanlah murid. Kemudian roda depan adalah di antara suku-suku bangsa. Saudara, ada begitu banyak sekali bicara tentang pemuridan. Siapa yang mau pergi kalau kita tidak ada orang yang dimuridkan dan dewasa. Kemudian orang bisa masuk ke dalam bidang politik, pemerintahan, berbagai bidang dan aspek dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi saudara, orang tidak dimuridkan. Apa yang mereka lakukan? Saat ini saudara, saya dipercayakan untuk melayani beberapa tempat di Indonesia saudara. Ada banyak sekali. Saya melihat dulu sekolah-sekolah itu didirikan oleh para misi. Didirikan oleh para misi dengan semangat misi. Tetapi akhirnya saudara, sekolah yang ada hanya dikatakan sebagai sekolah Kristen. Lalu ada banyak juga rumah sakit didirikan dari semangat misi. Tetapi akhirnya saudara, hanya disebut sebagai rumah sakit Kristen, yang dimana sudah kehilangan misi itu sendiri. Saya sangat sedih melihat hal itu saudara. Jangan-jangan saudara, saat ini ada banyak gereja dikatakan gereja Kristen, tetapi semangat misi itu sudah tidak ada. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini saudara, Tuhan menuntut saudara dan saya bahwa saudara dan saya, kehadiran saudara dan saya adalah kehadiran yang menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Pada hari Jumat sampai hari Sabtu, saya diberikan kesempatan untuk melayani di daerah Trunyan. Saudara, daerah Trunyan adalah daerah yang asli suku Bali, yaitu Bali Ageng. Saudara, mereka punya pemikiran, mereka punya pemahaman saudara. Mereka tidak boleh kawin ke tempat yang lain, hanya boleh kawin atau menikah dengan suku di tempat itu sendiri. Lalu di situ tidak ada sama sekali kekristenan, tidak ada sama sekali orang percaya di situ. Lalu puji Tuhan diberikan kesempatan melayani di situ. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita, saudara dan saya, ditempatkan dimanapun saudara dan saya ada, bukan hanya saudara menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan saja di dalam hidup saudara, tetapi saudara dan saya ditempatkan bukan satu kebetulan, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mengerjakan amanat agung di dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara, mungkin saya akan berhenti berbicara melalui firman yang kita dengar bersama-sama, tapi mari kita kembali saudara. Apakah saudara sudah menjadikan murid dengan langkah-langkah yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita untuk menjalankan amanat agung? Atau justru saudara begitu nyaman dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara, kemudian saudara hanya duduk
menikmati anugerah itu tanpa ada satu kegairahan untuk membawa amanat agung itu. Baik, saya mengundang pemain musik maju ke depan. Mari kita akan memikirkan bagian firman ini. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara sebagai satu refleksi di dalam kehidupan saudara melalui perenungan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita merenungkan bagian-bagian firman yang sudah kita renungkan bersama-sama. Apakah hidup kita secara pribadi dalam persekutuan kita bersama sedang menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misioner? Murid Yesus yang dewasa yang Kristus inginkan, yaitu murid-murid Kristus yang terlibat di dalam misinya. Atau mungkin selama ini kita seperti sekedar menghasilkan customer, konsumen, layanan rohani yang setia, kelihatan baik sebagai konsumen yang setia. Dia datang ke gereja tanpa ada orang yang menyuruh, dia duduk di bangku yang sama, kemudian dia parkir di tempat yang baik. Di dalam gereja ada banyak hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Tetapi saudara, apakah hidup kita secara pribadi, persekutuan kita bersama, menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misioner? Yang kedua, saudara, bagaimana melakukan penginjilan yang sungguh dan bagaimana melakukan pemuridan yang sungguh? Bagaimana melakukan misi yang sungguh? Apakah kita di dalam gereja kita mengerjakan hal yang baik, dan kita mengerjakan hal yang baik itu tidak habis-habisnya, dan itu bukan hal yang salah. Tetapi ingat saudara, bahwa waktu kita terbatas, umur kita singkat. Jangan sampai hal-hal yang baik kita kerjakan membuat kita lupa bahwa kita diberikan amanat agung, penginjilan, pemuridan, dan misi. Apakah kita ingin misi persekutuan umat Tuhan dimanapun kita ada? Kita menjadikan murid Kristus. Apakah kita ingin jemaat Tuhan bertumbuh, kemudian tidak stuck saja menjadi customer, tetapi masuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, menjadikan murid Kristus semua suku bangsa sampai pada akhir zaman? Mari kita renungkan hal-hal itu di dalam hidup kita. Selama ini kita terlalu nyaman, kita menikmati ibadah dengan AC yang dingin, dengan fasilitas yang memadai, dengan segala kelimpahan firman yang kita dengar, dan kita sudah diperlengkapi untuk dewasa. Tapi saudara dan saya dipanggil bukan hanya sebatas itu. Kita betul bisa bertumbuh di dalam firman. Kita betul kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi juga kita tidak bisa bertumbuh tanpa keluarga Allah
yang melaluinya dikerjakan melalui amanat agung. Jikalau bukan saudara, siapa lagi? Jikalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari saya mengundang siapa di antara kita yang mau siap dipakai oleh Tuhan. Saya yakin saudara dan saya di tempat ini semua dewasa di dalam rohani saudara, tapi sulit untuk keluar menjadikan murid Tuhan. Jikalau ada saudara di antara saudara mengatakan, Tuhan, aku mau jadi murid yang sudah dewasa dan mau menjadi saksi menjalankan amanat aku. Jikalau ada yang mengatakan demikian, silakan saudara maju ke depan. Sudah diberikan kuasa. Kita tahu kita adalah orang yang lemah, terbatas. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menjalankan. Tetapi yang mengutus saudara dan saya bukan manusia, tetapi yang mengutus saudara dan saya adalah yang telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, yaitu Yesus Kristus. Maukah saudara menjadi alat bagi tangan Tuhan, membawa amanat agung itu di tengah-tengah ini? Jikalau ada yang mengatakan demikian, silakan angkat tangan saudara. Mungkin saudara bisa maju ke depan dengan rendah hati. Mari maju ke depan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Satu pujian pengutusan yang mengatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku pergi, membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hamba kebenaran sampai selamanya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa kami di surga, kami boleh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami adalah manusia yang berdosa, manusia patut dibuang, tetapi kasih setia-Mu begitu besar bagi kami. Melalui Kristus yang memungkinkan kami boleh kembali kepada Bapa di surga melalui kematian dan kebangkitannya. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu yang telah Kau buka begitu luas
sehingga kami boleh kembali datang kepadamu dan mengalami pertobatan yang sejati. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar selama ini, yang terus membangun dan membentuk kami. Setiap saudara-saudara kami yang sudah maju ke depan dengan hati yang hancur, dengan satu kesadaran bahwa kami lemah, kami terbatas, tidak ada satupun yang kami mampu lakukan. Tetapi kami boleh mengingat akan panggilan Tuhan, bahwa Kristus yang telah diberikan kuasa di bumi dan di surga itu, yang telah mengutus kami untuk pergi menjadikan murid Kristus. Setiap kami ya Tuhan, Engkau tahu segala hati kami, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau pakai kami menjadi alat bagi tangan Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Ada begitu banyak di luar sana orang-orang yang kehilangan arah hidup, dan mereka telah terbelenggu oleh dosa. Tuhan, jangan biarkan kami nyaman untuk kami ada di dalam gereja ini, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kelimpahan firman. Jangan biarkan kami nyaman sebagaimana bangsa Israel. Tuhan memakai penderitaan untuk membawa kami keluar untuk memberitakan Injil. Biarlah kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan, memakai kami ya Tuhan menjadi alat bagi tangan, memakai gereja di tempat ini, menjadikan murid Kristus yang setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu sekali lagi berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.